Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus salihat wa bifadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa qa'tada biqudwatihi ila yaumiddin amma ba'd. Ikhwatal iman, ahabakumullah, para sobat nasiha yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jal, kembali kita lanjutkan pembahasan kita, yakni tentang tanda bahagia seseorang. Kita masuk pada bahasan yang pertama. Adab dan akhlak yang mulia sejatinya merupakan salah satu tanda kebahagiaan seseorang di dua kehidupannya, dunia maupun akhirat. Karena tidaklah kebaikan dan keberkahan akan didapatkan di dunia maupun di akhirat kecuali dengan adab dan akhlak yang mulia. Saking tingginya dua hal ini sampai-sampai dikaitkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan hal yang sakral, yakni ketakwaan. Sebagaimana dalam sebuah riwayat, yakni ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang sesuatu yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga, beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan taqwallah wa husnul khuluq, takwa kepada Allah dan juga akhlak mulia. Maka ikhwatul iman, ahabakumullah, tidak diragukan lagi bahwa kedudukan akhlak dalam agama ini sangat tinggi. Dan dialah yang paling memberatkan timbangan amal kebaikan kelak di yaumil qiyamah. Dialah yang akan memberatkan timbangan amal kebaikan di hari penghisapan. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis, beliau menjelaskan, ma min syai'in athqalu fil mizan min husnil khuluq. Tidak ada sesuatu yang lebih berat dalam timbangan amal kebaikan kelak selain akhlak mulia. Dan kita tahu bersama bahwa yang namanya akhlak ini adalah sesuatu yang terus melingkupi segala sendi kehidupan kita. Ada yang berbicara, oh tidak, yang senantiasa melingkupi seluruh persendian kita adalah ibadah. Tapi tidak ada artinya ibadah tanpa akhlak. Bahkan ibadah bisa rusak karena akhlak. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan sebuah analogi, yakni ketika suatu ibadah tidak diiringi dengan akhlak. Beliau memperumpamakan seperti apa? Seperti cuka yang merusak madu. Benar bahwa ibadah penting, tapi akhlak ada dalam segalanya. Seseorang tatkala ia sedekah, mengeluarkan uang dari sebagian rezeki yang Allah berikan kepadanya, tapi ia tidak punya adab. Mungkin ia mengeluarkan sedekah dan ia lemparkan begitu saja pada orang yang membutuhkan. Orang ketika dia paham tentang bagaimana beribadah salat, mulai dari apa? Mulai dari rukun salat, bahkan sebelumnya syarat sah salat. Tapi ketika dia tidak paham tentang akhlak, maka ia salat mungkin dengan pakaian ala kadarnya, dengan mungkin bau badan yang masih menyengat. Maka sekali lagi ayolah ikhwah, adab dan akhlak adalah sesuatu yang penting. Mari sekarang kita berpikir dengan logika bahwa sesuatu yang mulia pasti melahirkan hal-hal yang mulia pula. Dan di antara contoh mulia akhlak yang pasti kita sepakati bersama adalah kesantunan atau kelembutan. Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zanah wa la yanzi'u an syai'in illa syana. Sejatinya kelembutan, kesantunan tidak akan berada pada sesuatu melainkan ia pasti menghiasinya, melainkan ia pasti membuatnya lebih indah. Sebaliknya, ketika kelembutan, kesantunan tercabut dari sesuatu, melainkan ia akan membuatnya semakin buruk. Ikhwatal iman, ahbakumullah. Saudara-saudariku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Begitu pula dalam rumah tangga. Pentingnya akhlak
juga tercermin dari tolak ukur yang telah ditetapkan syariat untuk seorang kepala rumah tangga. Bagi wanita, Nabi telah menginformasikan bahwa baik dan tidaknya seorang pemimpin ditinjau dari bagaimana agama dan juga akhlaknya. Beliau bersabda, "Idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuh." Apabila datang pada kalian seorang laki-laki yang baik agama dan akhlaknya. Tidak cukup cuma baik agamanya dan akhlaknya, maka nikahkan ia. Fazawwiju. Kenapa tidak cukup dengan agama? Kenapa bukan cuma agama tok yang jadi tolak ukur? Kenapa harus dibarengi dengan akhlak? Karena memang akhlak adalah cerminan dari agama seseorang. Bisa jadi seseorang itu punya hafalan, baik dari sisi agama, pemahamannya terhadap fikih baik, tapi ketidakikhlasannya menuntut agama, ketidakikhlasannya dalam sebuah pernikahan akan menjadikan akhlak atau perangai si fulan sebagai sumber duka bagi istrinya. Terlebih kita tahu bahwa wanita itu sangat lemah akal dan perasaannya. Mungkin suaminya orang yang paham tentang ilmu agama, tapi cacat akhlaknya. Sering ia melontarkan kata-kata yang keras, nyelekit di hatinya. Maka wanita akan lemah dan mudah sekali menangis karena hal tersebut. Dan di antara bentuk akhlak yang sering terlupakan dalam rumah tangga, setidaknya ada 3 hal yang akan kita bahas. Akhlak yang sering terlupakan dalam rumah tangga, yakni senantiasa memperbaharui niat karena Allah. Senantiasa kemudian bersama dengan istri mengingatkan kembali tentang niatnya berumah tangga karena Allah. Bukan karena apa? Bukan karena ingin dipuji, bukan karena apa? Ingin jadi orang-orang yang ditokohkan, bukan karena ia ingin menjadi orang yang menjadi rujukan banyak orang. Bahwa ini loh contoh rumah tangga sukses. Bukan itu. Dia senantiasa memperbaharui niatnya karena Allah. Begitu pula akhlak yang sering terlupakan dalam rumah tangga, bersyukur. Karena ketika kita tidak bersyukur, yang ada kita dikuasai hawa nafsu. Dan yang ketiga, menjaga amanah bersama. Menjaga amanah bersama. Baik. Maka ketika seseorang benar-benar memperhatikan 3 hal tersebut, insya Allah rumah tangganya akan menuai banyak potensi pahala serta keberkahan. Dan hal pertama yang tadi kita sampaikan, ini tentang niat. Ada contoh menarik dari hadis Nabi SAW. Contoh 2 hal yang bertolak belakang namun memiliki penilaian tersendiri di mata Allah dan Rasulnya. Gara-gara niat. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, "Idzal taqal musliman bisayfihima fal qatil wal maktul finnar." Apabila 2 orang Islam, yakni sama-sama muslim, bertengkar, berseteru, bisayfihima dengan pedangnya, maka al-qatil wal maktul finnar, yang membunuh dan yang terbunuh sama-sama di neraka. Para sahabat heran. Ya Rasulullah, hadzal qatil, famal balul maktul? Ya Rasulullah, kalau yang membunuh jelas, insya Allah kita paham. Fama balul maktul, lalu bagaimana dengan orang yang terbunuh? Kenapa orang yang terbunuh kok juga masuk neraka? Maka Nabi SAW menjawab, innahu kana harisan ala qatli sahibihi. Karena orang yang terbunuh sempat terbetik dalam benaknya. Ini sempat terlintas dalam niatnya untuk membunuh saudaranya tadi. Hanya karena sempat terbetik, sempat terlintas niat untuk membunuh saudaranya yang seharusnya dia terzalimi, yang seharusnya dia terbunuh, maka ia pun akhirnya masuk ke dalam neraka
karena ia pun memiliki niat buruk terhadap saudaranya. Na'udzubillah waliyadzubillah. Maka perhatikan masalah niat. Di sisi yang lain, Nabi SAW bersabda, "Yadhaqullahu ila rajulaini yaqtulu ahadumal akhar yadkhulanil jannah." Allah itu yadhaq, tertawa tatkala melihat dua orang, yaqtulu ahaduhuma wal akhar yadkhulanil jannah. Ada satu orang yang membunuh orang lainnya tetapi dua-duanya masuk ke dalam surga. Kalau yang tadi saling berseteru, saling berperang, dua-duanya masuk ke dalam neraka. Dan ini ada dua orang sama-sama saling membunuh, satu membunuh yang lainnya, tetapi dua-duanya masuk surga. Dua hal yang tampak secara kasat mata kontradiktif, tapi dinilai berbeda oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW melanjutkan, yuqatilu hadza fi sabilillah. Ada satu orang yang dia Yang dia terbunuh karena berperang di jalan Allah. Sebaliknya, orang yang membunuh, thumma yatubullah 'alal qatil fayustashhad. Orang yang membunuh tadi, lalu kemudian dia bertaubat kepada Allah, kemudian dia ikut berperang, ini ada di barisan kaum muslimin, lalu ia pun syahid. Maka ketika orang yang pertama terbunuh, bahkan mungkin terbunuh oleh fulan A, lalu kemudian fulan A ini bertaubat, hingga kemudian dia berada di barisan kaum muslimin ikut berjihad. Ketika ia meninggal, berjumpa kelak di hari akhir, dua-duanya masuk surga. Seperti mungkin apa yang telah dialami oleh Khalid bin Walid. Khalid bin Walid dulu ada di pihak siapa? Dulu ada di pihak musuh. Tapi ketika kemudian ia masuk Islam, ia pun diangkat sebagai panglima perang. Dan ketika ia diangkat menjadi panglima perang, tentu saja orang-orang yang mungkin dahulunya pernah dibunuh oleh Khalid bin Walid, tatkala berjumpa dengan Khalid bin Walid yang sudah masuk Islam dan kemudian akhirnya ia meninggal, sama-sama menjadi penghuni surga. Karenanya ikhwatal iman ahbakumullah, saudara-saudaraku sekalian yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, lihat begitu sakralnya niat dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kita tahu niat merupakan syarat diterimanya suatu ibadah, syarat seseorang mendapatkan kucuran pahala, maka dalam rumah tangga yang notabene ibadah tanpa henti, ibadah tanpa shutdown, ibadah yang terus ada selama pernikahan dan selama nyawa masih kita ada dalam diri kita, maka menjaga niat berarti menjaga terus kucuran pahala dalam pernikahan kita. Dan untuk mewahai para suami, perhatikan pula bagaimana engkau memulai rumah tangga. Ikhlaskan niat saat menyerahkan mahar. Jangan engkau nodai gerbang awal pernikahan dengan kedustaan, apalagi kepura-puraan. Ada satu sabda Nabi SAW yang hendaknya jadi perhatian para suami atau calon suami. Nabi SAW bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ayyuma rajulin asdaqa imra'atan sadaqan. Lelaki manapun itu yang ia tatkala menyerahkan mahar kepada seorang wanita, wallahu ya'lamu annahu la yuridu ada'ahu ilaiha. Dan Allah tahu bahwa di dalam hati lelaki tersebut ia tidak ikhlas tatkala menyerahkan mahar. Kenapa tidak ikhlas? Bisa jadi mahar yang diminta mahal. Bisa jadi sudah disepakati maharnya sekian kok tiba-tiba berganti dan itu bertambah mahal. Sehingga memberatkan pihak lelaki. Kalau mau jujur mungkin dia tidak ingin, tapi mungkin karena ego, mungkin karena gengsi, bahkan terpaksa dia akhirnya serahkan mahar tersebut tanpa keikhlasan. Fagharraha billah, ia berusaha untuk menipu Allah. Ustahalla farjaha bil batil. Namun padahal dia hanya ingin segera menuntaskan saja.
ia hanya ingin segera menghalalkan kemaluannya saja. Laqiyallah yauma yalqahu fahuwa zanin. Maka kelak dia akan berjumpa dengan Allah di hari hisab dalam posisi sebagai sebuah atau sebagai seorang pezina. Maka hati-hati, seorang lelaki tatkala dia menyerahkan mahar, ikhlaslah. Jangan terpaksa. Dan bagi pihak wanita, tatkala menetapkan mahar, jangan muluk-muluk. Jangan muluk-muluk. Oh, bagaimana tidak muluk-muluk? Lawang apa? Lawang calonnya orang kaya. Lawang calonnya orang kaya. Apalagi kemudian mungkin orang tuanya membisikkan kepada anak gadisnya, nak, minta uang yang banyak, minta mahar yang banyak. Maka jangan demikian. Wanita yang cerdas. Wanita yang cerdas. Hatta pun suaminya adalah orang yang mampu, dia tidak akan meminta mahar yang tinggi. Kalaupun orang tua akhirnya meminta demikian, ini mendesak agar meminta mahar dalam harga yang tinggi, nilai yang besar, maka katakan kepada orang tua, ayah, untuk apa saya minta mahar yang tinggi, sementara saya kelak akan menjadi istrinya? Mengapa meminta besar di awal, sementara kemudian dengan meminta secukupnya, ia akan mendapatkan ridha suaminya, dan ia pun kelak akan menyanding dengan suaminya, bisa menikmati pula harta suaminya. Baik. Ikhwatal iman, ahabakumullah. Para jamaah sekalian, sahabat nasihat yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sekali lagi, perhatikan niat. Perhatikan niat. Ingat hadis ini, barang siapa yang ia menikahi seorang wanita dengan mahar tertentu, yang mana ia sebetulnya berat untuk menyerahkan mahar tersebut. Sebetulnya ia tidak berniat menyerahkan mahar dengan nominal demikian. Maka kelak ia akan berjumpa dengan Allah dengan status sebagai zanin, dengan status sebagai seorang pezina. Na'udzubillah wal iyadzubillah. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Akhiru kalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.